Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan sama-sama berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan dari Ayub pasal pertama ya Bapak Ibu. Ayub pasal pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-8. Ini menarik ya. Demikian, yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, dan yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pertanyaan klasik ya bagi kita orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selalu begini pertanyaannya. Kenapa orang saleh, kenapa orang jujur, menjauhi kejahatan, takut akan Allah, tetapi mengalami bencana, ketragisan hidup yang sangat luar biasa. Nah, itu kan selalu dipertanyakan. Lalu muncullah jawaban-jawaban spekulasi. Ya, saya menggunakan kata-kata spekulasi ya. Karena jawaban-jawaban yang menerka-nerka, mengira-ngira sering kita dengar ya, orang memberikan seolah-olah membela Tuhan ya. Jadi penderitaan Ayub itu seolah membela Tuhan dengan jawaban ya karena Tuhan ingin menguji iman Ayub gitu ya. Ya tentu Bapak Ibu kita sering dengar lah itu ya. Tuhan ingin menguji imannya Ayub supaya Ayub itu membuktikan imannya. Lalu juga ada yang mengatakan karena iblis itu jahat dan seterusnya. Ada pula yang mengatakan karena Allah yang mengizinkannya. Ya, Allah mengizinkannya. Nah, sepertinya ya Ibu Bapak sering kasih dalam Tuhan jawaban-jawaban seperti ini itu seolah mengobati pertanyaan kita, seolah menjawab pertanyaan itu. Tapi baiklah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita juga tidak mempersalahkan jawaban-jawaban demikian karena memang dalam keterbatasan kita sebagai orang percaya ya. Tapi coba Bapak Ibu sudah perhatikan sekali lagi, Ayub itu memang Allah sendiri yang mengatakan ya, Ayub itu orang yang saleh, lalu jujur, lalu takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan sendiri yang menyatakan itu kepada iblis, seperti yang tadi kita sudah baca di ayat 8. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Berarti memang Ayub ini diakui tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Apanya yang tidak ada seorang pun seperti dia? Kesalehannya, kejujurannya, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini Allah sendiri yang mengutarakannya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Nah, lagi-lagi tadi ya, pertanyaan pertama tadi, kenapa orang profil seperti Ayub ini bisa mengalami penderitaan yang begitu ya tragis ya, menakutkan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan ya, saudara sekalian, kita perhatikan tentang keberadaan Ayub ini, kesalehan Ayub ini,
kejujuran Ayub itu tidak bisa menghindarkan Ayub dari kodrat dosa. Jadi sesaleh-salehnya Ayub, sejujur-jujurnya Ayub, takut akan Allah, menjauhi kejahatan yang begitu rupa, itu tidak bisa meniadakan kodrat dosa. Nah, Allah ingin membawa kita atau Ayub sendiri melihat keberadaan setiap kita. Artinya begini, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kesalehan kita di permukaan bumi ini itu tidak bisa meniadakan kodrat dosa yang sudah diwariskan oleh Adam dan Hawa. Ya, kita kenal dengan dosa warisan gitu ya. Ada dosa warisan, ada dosa yang sudah melekat. Ada kodrat dosa dalam diri setiap orang. Maka dari itu, untuk menyikapi hal ini, untuk menyikapi keberadaan ini, manusia itu tidak bisa membayar dengan kesalehannya. Tidak bisa, saudaraku. Manusia tidak bisa membayar dosa, konsekuensi dosa dengan kesalehan, dengan takut. Betul, takut akan Allah itu memang luar biasa. Itu tidak bisa kita kita harus beri penghargaan yang luar biasa kepada Ayub. Termasuk kita juga diajak untuk takut akan Allah, dan itu memang sudah seharusnya sebagai orang yang telah ditebus Tuhan. Tetapi untuk kodrat dosa yang ada pada diri manusia itu tidak bisa ditiadakan. Tidak bisa kita selesaikan dengan kesalehan. Ya, sesaleh apapun tidak bisa, saudaraku. Nah, itulah sebabnya Tuhan ingin mengajak kita semua, dan Ayublah yang menjadi semacam prototipe dari semua kita yang mengalami penderitaan yang begitu luar biasanya. Ya. Memang, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mengatakan karena memang ada campur tangan, ada kondisi di mana manusia itu sudah tidak bisa terhindar lagi dari penderitaan. Ada manifestasi dari iblis, itu pasti ya. Karena inilah yang menunjukkan bahwa manusia itu sudah ada dalam kungkungan dosa yang tidak bisa kita bayar dengan kesalehan kita. Ya, tidak bisa kita bayar, tidak bisa kita entaskan dengan kejujuran kita, tidak bisa. Jujur itu memang bagian hidup anak Allah. Saleh itu bagian dari kehidupan kita. Ya, takut akan Allah itu memang harus menjadi bagian hidup kita. Tetapi itu semua tidak bisa meniadakan kodrat dosa. Nah, Alkitab sering berkatakan konsekuensi dosa itu adalah maut, terpisah dengan Allah. Bagaimana solusinya? Tentu kita paham ya. Maka itu saudara kasih dalam Tuhan, Allah menjadi manusia. Satu-satunya solusi mengentaskan dari ketakutan cengkraman dosa, cengkraman maut, bukan dengan kesalehan, tetapi Allah sendiri yang menjadi manusia, yang kita kenal dengan istilah inkarnasi. Kristus Yesus menjadi manusia, firman Allah, pribadi Allah kedua, firman Allah menjadi manusia, menggantikan Ayub, menggantikan kita semua, dan membayar kodrat dosa itu. Jadi sebagai renungan Bapak kita semua, Pak Saudara kasih dalam Tuhan, memang kita harus hidup saleh, harus jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itu tidak bisa kita hindari, itu memang bagian dari hidup kita. Tetapi ingat, semuanya itu tidak bisa meniadakan kodrat dosa manusia. Hanya Kristuslah yang dapat membayar semuanya itu. Nah, kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Betapa luar biasanya Ayub menjadi model
katakanlah dia semacam kelinci percobaan, ya tanda kutip ya, untuk menjadi model sehingga kita pun bisa melihat apa yang Ayub alami memang di luar nalar. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, untung ya ada ayat 1 Korintus 10 ya ayat 23 ya. Ya, 1 Korintus 10 ayat 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Ya untung ya ada ayat itu ya yang bisa membuat ada keseimbangan pemahaman kita secara teologis ya. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Allah sudah mengerti itu ya. Allah sudah menakar ya kekuatan manusia. Ya, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan telah ayat ini ribuan tahun setelah Ayub mengalami itu ya, baru Paulus menuliskan kebenaran ini, tentu diilhami Roh Kudus ya. Tapi Ayub telah mengalaminya sebelumnya. Ayub mampu melewati semuanya itu. Ya, terbukti dari kalau Bapak Ibu punya waktu, punya kesempatan bacalah ya. Ayub 23 dari ayat 1 sampai ayat 17 itu satu perikop itu. Bagaimana Ayub mengakui keberadaannya. Ayub berkata, kalau ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Artinya Ayub tidak melukai, Ayub tidak menyangkal imannya. Walaupun dalam penderitaan, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati.